Oke, saya mulai ya. Eh, saya share screen dulu. Oke, apakah terlihat slide saya? Terlihat, Pak. Oke. Sudah. Oke, jadi lanjut dulu ya. Jadi routing ini sudah kalian lakukan di tugas sebelum UTS ya. Jadi saya review pengertiannya dulu. Oke. Jadi routing itu adalah proses mengantarkan paket gitu ya bahasanya. Jadi paketnya bisa berupa message ping atau respon message dari ping, dari ngakses dari web browser dan lain sebagainya. Nah, ketika kalian berkomunikasi gitu ya, komputernya atau hostnya berkomunikasi di dalam satu jaringan atau satu network atau network ID-nya sama, proses routing ini tidak berjalan. Nah, proses routing ini berjalan ketika kalian memiliki dua buah network ID yang berbeda. Jadi kalau nanti kalian jadi network engineer atau network administrator gitu ya. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang subnetting, nah di subnetwork itu dari network ID awalnya misalkan 1.0 itu akan dipecah menjadi beberapa subnetwork. Nah, untuk menghubungkan beberapa subnetwork itu nggak bisa cuman pakai switch. Jadi misalkan kalian ada di VCIT, terus nanti kalian mau ngakses misalkan kalau kemarin ada di VC Kitchen gitu ya misalkan. Nah, itu nggak bisa cuman pakai switch aja. Jadi harus ditambahkan namanya router. Nah, proses dalam router itu namanya routing ini. Jadi kalau dia berada di berbeda network gitu ya, mungkin apakah akibat dari subnetting atau memang di konfigurasinya berbeda network antara satu network dengan network lainnya, itu dinamakan proses routing. Jadi dalam proses routing ini kalian harus menentukan dulu jalur atau arah yang akan digunakan untuk menempuh dari network satu ke network lainnya. Jadi kalau di tugas kemarin mungkin ada yang sudah mencoba, jadi ada static routing, ada yang rerouting. Itu ada dua itu. Jadi nanti habis slide ini kita akan mencoba mensimulasikan itu lagi. Jadi routing ini nggak cuma untuk dua network ya, jadi bisa lebih dari dua. Minimal ada dua network baru proses routing ini berjalan. Nah, balik lagi. Jadi dengan adanya proses routing, jadi kalian harus menggunakan namanya router. Jadi kalau dia cuma menggunakan switch, proses routing ini tidak akan berjalan. Mungkin ini sudah kita coba di pertemuan sebelumnya ya. Jadi kalau kita buat dua buah network dengan network ID yang berbeda, itu walaupun dia terhubung switch-nya, jadi kalau tidak ada router ini, itu kalian tidak bakal bisa terhubung dengan network yang satunya. Nah, router ini dia nggak tahu ya berapa jumlah komputer, gimana bentuk dari jaringan kalian, apakah topologi star, ring, atau lain sebagainya. Si router ini nggak bakal tahu. Jadi router ini cuma akan melihat tabel routingnya. Jadi tabel routing itu network ID yang kalian inputkan ke dalam router ini, konfigurasi routernya. Nah, otomatis ketika router kalian belum dikonfigurasi, nanti proses routing ini tidak akan running. Begitu. Jadi harus dikonfigurasi dengan menginputkan network ID dari masing-masing network
networknya. Nah, karena dia berbasisnya network ID, jadi dia tidak peduli dengan alamat IP-nya. Jadi kalau kalian misalkan 1.1 gitu IP address komputernya, kalau kalian masukkan itu ke dalam routing tabel, itu tidak akan terbaca. Jadi nanti kalian harus tahu dari sebuah IP address network ID-nya yang mana. Itu kalian harus tahu dulu. Terus, nah ketika nanti kalian memiliki network yang sama gitu ya, network ID-nya sama, terus kalian hubungkan dengan router, walaupun terhubung, itu proses routingnya tidak berjalan karena dia masih dalam satu network. Jadi bahasanya kalau router ini dia menghubungkan dua network yang berbeda. Jadi ada minimal dua network yang berbeda baru bisa menjalankan proses routing ini. Oke, ini kita skip dulu. Nah, di proses routing itu ada dua ya, ada namanya static routing dan dynamic routing. Jadi kalau static routing, kalau kalian lihat di Cisco nanti ya, kalau kalian lihat di Cisco di simulasinya, kalau static routing itu kita set manual. Jadi sumber network 1 itu harus diketahui dan next networknya itu network ID-nya berapa, itu harus kita ketahui dulu. Jadi harus diinput secara manual. Nah, kelebihannya, jadi ini lebih ke arah keamanan aja. Jadi kalau misalkan static routing karena diinputnya satu-satu gitu ya, jadi dari sumber network ke network tujuan harus diinputkan. Jadi kita bisa ngatur nih. Misalkan kalau kemarin kalian di subnetting ada 5 ya, ada 5 divisi misalkan. Nah, divisi A ke, misalkan kalian mau menghubungkan hanya dari divisi A ke divisi B, itu bisa dengan menggunakan static routing ini. Atau misalkan dari network atau divisi IT misalkan dengan divisi kitchen dan divisi security, itu bisa menggunakan static routing ini. Jadi dia lebih aman. Nah, kelemahannya adalah semakin banyak jalur routing yang kalian buat, itu harus kalian hafal satu persatu. Jadi sumber networknya, terus network tujuannya, itu harus diingat. Nah, beda dengan dynamic routing ini. Jadi kalau dynamic routing, semua network ID itu diinputkan ke dalam konfigurasi dynamic routing ini. Jadi kalau misalkan ada 10, ke 10-nya diinputkan ke dalam ini. Jadi dia nggak bisa modelnya dengan static routing. Sehingga berapapun kalian punya divisi, itu akan bisa tembus. Jadi dari divisi IT itu bisa menembus semua network di lain divisi. Nah, begitu juga sebaliknya. Beda dengan static routing. Jadi kita bisa ngatur network yang bisa terhubung dan network yang tidak bisa dihubungkan. Itu bisa diatur di static routing. Nah, karena semua jalur networknya diinputkan di dalam konfigurasi dynamic routing ini, sehingga itu akan mempengaruhi kinerja routernya. Jadi semakin banyak router atau networknya, jadi kapasitas routernya itu harus di-upgrade karena dia akan merouting network ID dari semua network yang kalian inputkan ke dalam konfigurasi routing dynamic ini. Nah, ini adalah bagian dari metode yang digunakan dalam dynamic routing ini. Jadi kalau kalian lihat di Cisco, kalau kalian tambahkan sebuah router, nanti ada kalian nemu RIP. Nah, RIP sebenarnya ada beberapa jenis lagi metode yang digunakan dalam dynamic routing ini. Tapi ini tidak usah kita tahu ya. Jadi yang penting
kalian paham tentang konsep dari dynamic dan static routing ini. Nah, terus dengan adanya proses routing gitu ya. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang aplikasi yang ada di server, kalau ingin diakses ke sisi klien itu harus menambahkan DNS servernya. Nah, beda halnya dengan proses routing ya. Jadi kalau dia berada di dalam satu network, jadi kalian nggak usah menambahkan sebuah gateway ini. Nah, gateway ini digunakan oleh proses routing untuk mengetahui gitu ya. Kalau misalkan tadi jalurnya sudah diinput ke dalam router, nah si PC atau si hostnya atau si kliennya itu harus tahu kliennya ini connect ke router yang mana, sehingga dengan menginputkan gateway gitu ya bahasanya, jadi si komputer ini akan mengikuti alur yang kita buat di dalam konfigurasi routernya. Sehingga kalau kalian melakukan proses routing, ingat untuk mengkonfigurasi gateway ini. Nah, gateway ini adalah sebuah gerbang ya bahasanya, untuk menentukan si paket ini mau lewat jalur yang mana, itu bahasa kasarnya. Nah, gateway ini diperlukan kalau kalian mengirimkan ke beda network. Jadi kalau tidak ada router, ya, gitu simpelnya. Kalau tidak ada router, jadi hanya menggunakan switch, gateway ini tidak usah diisi. Nah, ini adalah contoh kasusnya. Jadi ketika kalian bikin network seperti ini ya, jadi ada dua buah PC, kalian hubungkan dengan sebuah kabel, konfigurasi IP-nya seperti ini. Apakah di sini kita memerlukan sebuah gateway? Itu pertanyaan. Jadi kalau kita gambar atau kita simulasikan gitu ya bahasanya. Kalau ada komputer 2 seperti ini, terus kita hubungkan seperti ini. Terus di sini kita set 192 kan seperti ini. Terus di komputer yang lagi satu kita set seperti ini. Nah, kita coba ya. Kalau kemarin di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, jadi kalau kita mau menghubungkan ini, apakah kita perlu menambahkan gateway? Itu pertanyaan dari slide ini. Sekarang jadi coba kita misalkan coba seperti ini, 100.1. Ini kita anggap kita belum mengisi ya, jadi kita coba di sini 100.2. Nah, pertanyaan dari slide itu adalah, nah dengan konfigurasi seperti ini, apakah kita memerlukan atau menanamkan gateway di dalam konfigurasi ini? Apakah perlu kira-kira? Nah, di sini ini, apakah perlu? Atau ada yang sudah nyoba mungkin? Jadi bahasanya, apakah dengan tidak menambahkan gateway ini bisa ngeping gitu kasarnya? Apakah ini bisa ngeping? Kira-kira gimana? Ini 100.1, ini 100.2. Jadi kalau ini kan udah dikonfigurasi ya. Nah, ini udah dikonfigurasi, ini 100.2, ini 100.1. Nah, kalau kita coba ping, apakah ini sukses atau tidak? Kira-kira gimana?
Jadi kalau ini saya close terus cari command prompt, terus saya ketik ping IP address ini bahasanya replay apa enggak? Gitu loh. Replay nggak nih? Kalau gini koneksinya, terus IP address-nya seperti ini. Kalau saya coba ping ke sini, replay nggak? Replay nggak kira-kira? Replay kayaknya, Pak. Replay, Pak. Ini replay ya. Reply. Kenapa reply? Padahal tadi bahasanya gateway-nya belum di-set. Karena ini masih dalam satu network. Karena ini belum melakukan proses routing. Jadi seperti percobaan sebelumnya ya. Jadi kalau kita cuma nge-ping atau dalam satu network seperti ini, gateway ini nggak usah kalian set. Jadi kalian nggak perlu nge-set gateway ini. Karena ini masih dalam satu network. Nah, terus, sekarang masuk ke kasus yang kedua. Apakah ini sama dengan kasus ini? Ini switch ya. Ini switch. Jadi kalau gambarannya seperti ini. Terus ini kabelnya saya hapus. Jadi saya ganti ke switch. Model gambarnya seperti itu. Tadi kalau lambangnya ini adalah lambang switch ya. Kalau router beda lagi. Nah, kalau model begini, kalau saya ngeping, kalau saya ngeping lagi, kira-kira replay nggak nih? IP-nya masih sama, cuman di sini ada perangkat switch. Jadi ditambahkan switch. Nah, ini ada nama switch. Ini network ID-nya masih sama ya. Network ID masih sama, konfigurasi IP masih sama, cuman dia ditambahkan switch. Kalau kita lihat di case 1, ini IP address-nya sama. IP address-nya sama, cuman ada switch ini. Kira-kira gimana? Kalau di ping, replay nggak nih? Replay, Pak. Replay. Oke, bener ya, replay. Karena di sini juga belum ada proses routingnya. Jadi kalau nanti ada proses routing, switch ini akan diganti dengan router. Cuman konfigurasi IP-nya nggak mungkin kayak gini kalau orang masang router. Jadi network ID-nya harus berbeda. Coba ya. Nah, ini mesti replay. Karena ini masih dalam satu network yang sama. Ini kan masih 100.1, ini 100.2. Masih dalam satu network yang sama, jadi nggak perlu menambahkan gateway. Nah, terus kita lanjut. Nah, sekarang sudah ada router. Jadi di sini gambarannya sekarang network A-nya, network ID-nya adalah seperti ini, IP address PC-nya adalah seperti ini, di router ditanam IP address ini. Terus di sebelahnya network ID-nya ini, dan lain sebagainya. Nah, sekarang apakah di PC ini harus menanam gateway untuk connect ke sini? Gimana kira-kira? Perlu nggak? Jadi bahasanya sekarang kalau digambarkan, ini saya pinggirin dulu. Jadi ada PC, terus ada router, terus ada PC. Jadi begini. Sini IP address-nya jadi misalkan 100.1 tetap di sini 200.1 atau 200.100
100.100. Nah, kalau ini mau ngeping ke sini, kira-kira perlu gateway nggak? Di sini IP-nya jadi 3. Kalau modelnya kayak gini, kalau ngeping nih perlu gateway nggak? Kalau ngeping ke sini. Perlu gateway nggak kira-kira nih? Perlu ya. Kenapa? Karena ini sudah beda network. Ini sudah beda network. Jadi kalau ini kan masih satu, jadi 100 dengan 100. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah, ini network ID-nya berapa? Network ID-nya ini berapa? 192, 168, titik. Network ID-nya berapa? Ini balik lagi ke tabel CIDR kemarin. Jadi, kalau komputer dengan IP address seperti ini, terus subnet masknya akhirannya adalah 0, ini kan belum proses subnetting ya. Ini belum proses subnetting, jadi ini network ID-nya adalah 100.0, lokasinya 24. Balik lagi ke tugas sebelumnya. Nah, sekarang udah tahu yang ini. Sekarang ini network ID-nya berapa? Ini network ID-nya berapa? Kalian harus tahu dulu network ID dari masing-masing IP address ini. Ini network ID-nya berapa? Kira-kira aja, kira-kira. 200, Pak. 200 titik 0 sampai 24. Ini bukan sampai ya, ini notasi. Jadi kalau kalian buka tabel CDR, ini bukan sampai atau bukan atau. Jadi ini namanya /24. Masih 24. Jadi ini 200 titik 0, notasinya tetap 24. Gitu. Nah, ini bakal berguna ketika kalian melakukan konfigurasi di sini. Nah, selanjutnya, kalau kalian sudah tahu ini menggunakan gateway, nah berikutnya adalah di PC 2 ini, gateway yang ditanam IP address-nya antara ini atau ini. Kira-kira IP address-nya yang mana? Yang ditanam di gateway sini. Kira-kira yang ini gateway-nya berapa? 92 titik 'Kira di sini gateway-nya berapa nih? Ini yang sudah pernah connect menggunakan sistem routing ini mestinya udah inget nih, kira-kira gateway-nya ini berapa? Kalau saya mau nanam ini biar connect ke sini, dia harus punya gateway. Nah, sekarang dengan konfigurasi seperti ini, gateway yang harus saya tanam di PC 2 ini, gateway-nya berapa? Itu pertanyaan. Gateway-nya adalah 100.1. Dapat dari mana, Pak? Nah, dapatnya adalah ini adalah satu network ya di sisi ini. Ini kan dia pakai dua line ya, atau dua jalur.
Jadi router ini bisa banyak jalur ya, bisa lebih dari 2 jalur, tergantung interface yang ditanam. Nah, kenapa pakai 100.1? Ya karena jalur dari komputer ini untuk terhubung ke sini itu menggunakan jalur ini, jalur yang di sebelah kiri. Sehingga gateway yang harus ditanam di PC ini adalah pakai yang di sisi sebelah sini. Nah, sehingga nanti gateway-nya di sini menjadi 200.1. Selanjutnya adalah ketika di sini sudah ditanam gateway, gitu ya. Terus di sini konfigurasi IP sudah benar, routernya sudah benar. Terus di sini belum ditanam gateway. Apakah ketika ngeping dari PC2 ke PC3 itu akan replay atau tidak? Di sini gateway-nya saya hapus. Konfigurasi di PC-nya gateway-nya nggak ada. Kira-kira ini bisa ngeping nggak nih? PC2 ke PC3. Kira-kira aja. Bisa ngeping nggak kira-kira? Kira-kira bisa ngeping nggak? Enggak ya? Tidak, Pak. Kenapa enggak? Karena nggak ada gateway ya, Pak. Karena tidak ada gateway. Bukan itu poinnya ya. Jadi gateway ini itu ngarahin dari PC ini, karena di sini tidak ada gateway-nya. Gitu ya. Kalau misalkan nanti ada PC lagi, atau saya rubah skemanya. Misalkan ini ada switch. Saya geser. Ini ada switch. Jadi model networknya kalian bisa banyak model ya. Kan begitu. Ini switch, ini router. Ini IP address-nya lupa. Nah, ketika di sini tidak dipasang gateway gitu ya bahasanya. Jadi si PC ini dia tidak akan menemukan IP address yang di ping gitu ya bahasanya, yang bakal diuji. Karena dia kebentur sama gerbang yang di sini. Jadi kalau misalkan di sini misalkan case-nya kayak gini. Nah, kalau misalkan di sini komplit ada gateway, di sini ada gateway, di sini nggak ada gateway, nah, gitu ya bahasanya. Nanti kalau ini bisa ngakalin untuk keamanan jaringan kalian juga. Jadi kalau di sini bisa ada gateway, ditanamkan gateway di konfigurasinya. Jadi yang ini cuman bisa ngeping ke sini aja. Jadi yang ini nggak bisa diping. Walaupun ini terhubung. Cuman kalau di sini ngeping ke sini itu sukses. Karena ini masih satu network. Gitu ya. Begitu juga sebaliknya. Dari sini ngeping ke sini sukses, ini tanpa gateway ya. Dari sini ngeping ke sini nggak bakal sukses. Karena di sini belum tahu nih si komputer ini ada di gerbang yang mana. Itu di sini belum tahu dia komputernya. Nah, ini perbedaan. Nah, ini digabung ya. Jadi modelnya kayak gini. Jadi dengan kombinasi switch dan router kalian bisa mempunyai banyak jenis topologi lagi. Jadi bisa dikembangin lagi.
misalkan di sini sudah beda lagi nih. Di sini mau kalian tambahin router bisa lagi, diturunin lagi seterusnya. Nah, inilah pentingnya kalian menggambar skema network dulu. Oke, itu ya. Jadi nanti silakan aja dicoba. Ini yang kedua. Dari kasus yang ketiga. Nah, terakhir yang ini. Jadi hampir sama. Cuman di sini ada penambahan switch. Nah, ini kan sama. Network ID-nya sama. Terus yang ini network ID-nya berbeda. Oke. Kalian harus tahu si router ini Ethernet yang atau port yang arah ke sini port yang mana, terus ditanam IP address berapa, itu harus diingat. Jadi network administrator itu seperti itu. Jadi kalau nggak kuat ingat, kalian harus catat. Ingat untuk mencatat sebaran IP address-nya. Karena kalau misalkan di sini kalian nggak tahu jalurnya, jadi di sini nanti kalian bingung IP address berapa yang harus ditanam di dalam PC ini atau laptop ini. Nanti dari penggambaran ini kalian pasti bakal kalau sudah digambar dan dicatat, nanti kalau ada penambahan host gitu ya, atau penambahan perangkat atau pengembangan jaringan, jadi nanti gambarnya atau konfigurasinya lebih cepat daripada yang tidak ada gambarnya. Oke, simpulannya silakan dibaca sendiri. Jadi kita lanjut untuk melakukan konfigurasi ini. Pertama, kalau yang ada device atau softwarenya sudah running, silahkan kalian buka. Kalian bisa hapus. Sekarang kita akan coba membuat yang simple dulu. Jadi kalau modelnya seperti ini, kita bikin PC2. Terus kita tambahin sebuah router. Routernya bebas ya, mau pakai yang mana aja bisa, nggak mesti yang kiri. Silahkan eksplorasi sendiri, karena di dalamnya pasti sama, jadi konfignya pasti sama. Ada static, ada RIP. Tapi ini cuma satu Ethernet, ini kita nggak pakai ya. Kita pakai yang cari yang 2 Ethernet saja. Misalkan ini. Nah, ini ada 2 Ethernet. Oke, ini sudah. Bentuk-bentuk router juga nanti kalian bisa lihat dari bentuk physical device-nya ini. Oke, bentuknya beda-beda ya antara satu router dengan router yang lain. Misalkan ini, nah, ini routernya beda lagi. Misalkan ini beda lagi. Tapi config-nya sama. Cuman bentuk ininya, bentukan fisiknya beda-beda. Bentukan fisiknya seperti ini. Oke, terus kita hapus yang pakai aja. Hapus. Oke, nah terus kita pakai yang sistem simple dulu. Jadi pakai yang tanda petir ini aja. Jadi silahkan dihubungkan. Sampai di sini kita atur dulu konfigurasi IP-nya. Jadi misalkan di sini ada IP address untuk komputernya adalah 10.100 misalkan. Terus yang di sini 20.100. Ini notasi 24 ya. Kita jangan main yang subnetting dulu. Ini notasi 24 juga. Oke. Nah, terus di router ini berarti kita pakai 10.1. Terus yang di arah sini kita pakai 20.1.
sekarang kita cari dulu jalur kabelnya ini. Cari jalur kabel, lihat di sini. Ini bisa 4 ya. Kita lihat dulu, apakah komputer ini menggunakan Ethernet yang ini 0/0 ini, atau kalian bisa taruh kursornya di merah-merah ini. Nanti kelihatan portnya. Tapi kalau saya biasanya saya coba-coba aja. Jadi kalau misalkan dari bawah atau dari atas misalkan, nah, kalau saya klik on ini hijau, berarti yang ke arah sini benar menggunakan jalur yang ini. Nah, di sini tinggal dimasukkan aja IP address yang sudah kita siapkan seperti ini. Terus kalau sudah, kita lanjut ke PC-nya dulu. Jadi stepnya pelan-pelan aja. Jadi kita beresin satu sisi ini biar bisa nge-ping dulu. Jadi kalau udah bisa nge-ping berarti sudah terkoneksi dengan baik. Jadi di sini 10.100. Nah, notasi 24 ini jadi subnet masknya kalau kalian lihat di tabel sebelumnya ya. Jadi subnet masknya default kelas C ya. Jadi akhirannya adalah 0. Nah, dari sini juga bisa nentuin network ID-nya ya. Jadi kalau network ID kelas C, jadi 3 blok di depan ini itu adalah network ID-nya. Terus yang di belakang ini pasti ditulis 0, sama kayak tadi. Kalau dia kelas B, jadi 0-nya bakal 2 kali. Nah, sini ada 0 lagi. Kalau dia kelas A, dia akan jadi seperti ini. Oke, kalau sudah, ini bisa kalian close, terus kita coba ping ke arah ini dulu. Oke. Nah, kalau udah replay, berarti ini koneksinya sudah berhasil kita buat. Selanjutnya kita tinggal mengkonfigurasi di sisi ini. Modelnya sama ya. Jadi kita lihat dulu port yang dipakai. Nah, kalau udah hijau seperti ini berarti ininya benar. Tinggal dimasukkan IP address-nya. 20.1. Oke, kalau sudah lanjut ke PC-nya ini. Masuk ke desktop. 20.100. Ini masih notasi 24 juga. Oke, sekarang kalau kita ping tetap ya, jadi pelan-pelan. Kalau udah main jaringan itu pelan-pelan aja. Selama ping kalian replay, berarti jaringan kalian sudah berhasil dibuat. Nah, selama belum, banyak faktornya. Jadi harus diselesaikan dulu satu bagian ini. 20.1. Ini udah replay. Oke, di sebelah sini sudah oke, di sebelah sini sudah oke. Jadi nanti kalau ada trouble antara ini nggak bisa nge-ping ke sini, berarti kemungkinan besar ada di sisi router ini. Konfigurasinya belum nyambung. Nah, ini ke sini udah. Kita coba nge-ping ke sini ya. Kita coba nge-ping ke 10.100. Ini kan nggak bisa karena kita belum menambahkan gateway dan mengkonfigurasi router ini. Oke. Nah, sekarang kita coba dulu mengkonfigurasi dengan mode statik ya, dengan mode statik. Nah, sebelum masuk ke sini, saya mau tahu dulu. Jadi di sisi sini, sisi sebelah kiri ini, network ID-nya berapa? Net ID. Ini net ID-nya berapa? 192. Ini net ID-nya berapa nih? Ini masih notasi 24 ya.
Ini network ID-nya berapa nih? Network ID-nya adalah ada yang tahu? 10.0 Pak. Betul. 10.0. Kalau di sebelah kanan 20.0. 20.0. Nah, fungsi kalian tahu network ID ini adalah untuk mengkonfigurasi ini. Jadi karena tadi bahasanya ya, si router ini tidak mengenal IP address ini. Kalaupun diinputkan itu pasti akan error. Jadi dia tidak mengenal IP address ini. Mau kalian taruh 10/254 misalkan di sini, dia nggak pikirin itu. Yang dia pikirin adalah cuman net ID ini. Oke, kalau statik ya. Jadi kalau bahasanya statik, kalian harus menginputkan network ini adalah network asalnya, network ID asalnya. Jadi di sini nanti kalian ketik adalah 10.0. Masnya ini adalah net masnya, subnet masnya. Jadi mas yang sana. Terus next hop ini adalah network tujuannya. Sehingga nanti di sini ditulis 20.0. Kalau di add nanti jadinya seperti ini. Nah, inilah perbedaannya antara static dan dynamic. Terus kalau kita coba ping sekarang, apakah sudah berhasil? Kita lihat video sensor. Belum ya? Kenapa? Karena si PC ini dia belum tahu nih, si router ini udah ngarah ke sini apa belum? Karena kita belum masukin si IP address routernya ke sini. Kita coba nih. 20.1. Sekarang udah ditambahin. Kira-kira kalau ngeping ini sukses apa enggak? Sukses. Nggak tahu. Sukses? Kayaknya Pak. Sukses kayaknya. Kita coba ya. Belum ya? Kenapa belum? Kenapa belum? Karena di sini kita belum tanam gateway-nya. Jadi kita coba gitu. Gitu ya. Stepnya pelan-pelan. Jadi harus diketahui dulu step by stepnya. Nanti kalau ketemu trouble, jadi kalian troubleshoot-nya lebih gampang. Oh, kira-kira ini di sininya yang belum gitu. Jadi di sini kita coba nambahin IP address routernya ini. Biar kita coba dari sini ya. Oke, IP address sudah, gateway sudah. Sekarang kita coba ping. Ini baru bisa langsung. Gitu. Sekarang kita coba ya. Kita coba case yang tadi terakhir. Jadi di sini saya akan menambahkan sebuah switch. Oke, saya nambahin sebuah switch. Ini ada gateway-nya ya. Yang isi 5 ini ada gateway. Terus yang di sini saya tidak set gateway-nya. Kita lihat apa yang bakal terjadi. Modelnya kayak gitu. Jadi di sini di
sini saya akan set IP address-nya adalah 20.101. Ini tanpa gateway ya, tanpa gateway. Jadi masuk ke case yang ini. Kita coba ya. Jadi kalau saya cek IP-nya, ini tanpa gateway ya. Pertama kita akan coba ngeping ke sini dulu. .100. Ini replay tanpa gateway. Kenapa? Kenapa dia replay? Karena satu network ID, Pak. Betul. Kalau ke sini kira-kira replay nggak? Enggak. Enggak. Kenapa? Karena nggak diisi default anunya. Gitu. Default pick. Itu salah ya. Kita coba. 20.1. Replay ya. Ini replay. Kenapa? Karena ini di sisi sebelah kanan ini masih dalam satu network. Nah, kalau kita ngeping ke sini baru nggak mau, karena dia sudah beda networknya. Kita coba ya. 10. Ini baru bener yang jawaban tadi, karena belum dipasang gateway. Kalau kalian lihat ini gateway-nya nggak isi. Oke, ini dari request time out, dia tidak akan mungkin replay. Kalau kita lihat sekarang di sini, ini tadi yang replay ke sini ya, ke sini. Karena di sini sudah dipasangin gateway. Gitu. Jadi nanti kalau ada trouble itu coba dicek dari sisi host atau dari sisi routernya ini. Nah itu yang konfigurasi statik ya. Nah di konfigurasi statik ini kalian juga bisa, tapi sebelum itu kita harus off dulu ya. Kita harus matikan. Atau sebentar. Itu modulnya switch. Oke, ini sudah bisa ya. Oke, pakai yang ini nggak usah. Jadi selanjutnya adalah seperti ini. Jadi kita tambahkan satu PC di sebelah sini aja ya. Ini network 3 ya. Saya mau nggak bisa. Oke, ini nggak bisa ya. Nah, kalau nanti ketemu case-nya kayak gini, jadi kalian harus matikan dulu. Matikan ini. Terus kalian harus cari yang nah ini. Ada model seperti ini. Jadi portnya gigabit Ethernet network atau ini yang single Ethernet. Pokoknya yang ada Ethernet ini. Ethernet. Kita fullin aja ya. Oke, itu udah semua. Kita on ya. Nah, dengan menambahkan ini,
Ini kan kalau kalian cari di YouTube mungkin kemarin kalian config-nya pakai CLI ini ya. Jadi pakai command ini. Nah, kalau kita nggak pakai CLI, jadi dengan config ini, jadi kita ngesetnya cuma dari sini. Si settingan yang tadi itu basicnya cuman temporary. Jadi dia cuman disimpan ketika si router ini hidup. Jadi kalau kalian matikan terus hidupkan lagi, settingannya hilang. Jadi, silahkan aja dicari untuk nge-save konfigurasinya secara permanen. Itu tinggal nambahin command shift aja di sini. Command shift ya. Oke. Nah, di sini sekarang baru bisa menambahkan Ethernetnya nambah ya. Bisa ditambah lagi. Tadi kan cuman bisa 2 ya keluarnya. Sekarang bisa banyak. Misalkan ini. Nah, ini masih bisa banyak lagi. Cuman saya mau menunjukkan satu aja. Ini saya hapus. Nanti biar tahu perbedaan si static sama dynamic routing. Oke, ini ke sini. Ini 10.1. Oke, ini yang kedua. Ini 20.1. Oke, nah terus kita sediakan dulu ya. Jadi ini 10.20. Jadi kita set yang ketiga ini nanti jadi 30.1. Sehingga nanti di sini 30.1. Oke, kita set dari PC aja ya. 30.100. Ini langsung aja kita isi ya. 30.1. Oke, ini belum on jadi belum bisa di ping. Sekarang kita cari. Kira-kira di sini. Ini bukan. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Nah, dia pakai yang ini. Jadi di sini 30.1. Oke, kita coba ping. Nanti setup kalian misalkan dari router duluan atau PC duluan itu bebas aja, dari mana aja bisa. Kita coba ping kayak tadi ya ke si routernya dulu. Nah, routernya udah ketemu. Sekarang kita setup di sisi routernya lagi. Kita pakai static dulu ya, karena kalau di dinamiknya gampang. Nah, pertama misalkan ini adalah divisi IT, terus saya tulis dulu. Ini adalah divisi IT. Ini misalkan punya kalian. Ini misalkan divisi kitchen. Terus di sini adalah divisi security. Ini dua komputer ini punyanya security, yang ini punyanya kita. Nah, sekarang kita coba ya. Jadi saya mau si divisi IT ini bisa terkoneksi dengan divisi kitchen dan divisi security. Cuman si divisi kitchen itu tidak bisa berhubungan dengan divisi security ini. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau dengan static routing ini bisa ya. Jadi dengan static routing ini bisa kita coba. Jadi kita lihat. Jadi kita belum tulis network ID-nya. Nah, di sini berarti network ID-nya adalah 10.30.0. Rotasi
Oke, kita coba. Pertama, konfigurasi tadi masih sama ya. Jadi kita dari 10 ke 20 ini masih sama. Jadi network awalnya adalah 10.0, terus di sini misalkan 20.0. Add. Ini baru dari sini ke sini. Oke, kita coba ping dulu. Oke, ini ke routernya. Terus kita coba ke IP. IP yang ini ya. Nah, ini udah replay ya. Sekarang ke 30. Apakah sudah bisa? Nah, ini rate-nya hidup. Ini 30.100, kecuali yang ini ya, 20.101. Ini yang belum. Ini belum. Karena di sini belum ada gateway-nya. Nah, sebenarnya dengan static routing kita ngeping ke 30 ini mestinya nggak bisa. Tapi ini routing dinamiknya hidup. Cuman saya nanti bakal ketahuan saat kalian melakukan konfigurasi menggunakan tabel subnetting. Nanti dari tabel subnetting baru ketahuan. Nah, nanti caranya, jadi ketika kalian mau menghubungkan ini dengan ini dan ini, gitu ya, karena ini dalam satu apa namanya, satu router. Jadi nanti kalau di sini mau hubungin ke sini, jadi yang terhubung itu semestinya cuma ini dengan ini. IP rootnya muncul ya. Mestinya dengan ini tidak. Nah, untuk menghubungkan ini dengan ini, jadi sama ya. Network ID awalnya 10.0. Di sini 0. Terus next hopnya adalah 30.0. Untuk menghubungkan ini dengan ini. Sekian network tabel routing kalian di sini seperti ini. Nah, ini connect-nya cuma dari divisi IT, dari divisi IT ke kitchen, terus dari divisi IT ke security. Nah, mestinya dari sini ke sini nggak bisa. Kita coba ya. RIP-nya kayaknya hidup. Ini RIP-nya hidup. Ini RIP-nya hidup. Nanti kalau pakai subnetting, biasanya ini nggak bisa. Karena ini pakai notasi 24, dia kebaca keseluruhan. Jadi routing dinamiknya hidup. Gitu ya caranya untuk konfigurasi static static routingnya. Nah, kalau misalkan nanti menghubungkan kitchen dengan security, ya sama aja. Jadi ini bolak-balik bisa ya. Misalkan ini dulu baru ini boleh. Nanti kalau di dalam satu router bisa ada banyak tabel routing. Nah, inilah perbedaan static dan dynamic. Oke. Sekarang kita coba untuk dynamic routingnya. Oke, saya bikin baru aja ya. Atau saya hapus ini aja. Nanti silahkan dicoba sendiri. Nah, kalau yang dynamic routing, ini saya hapus aja ya. Ini walaupun saya hapus, ini masih bisa nge-ping. Tuh. Ini otomatis stripnya hidup. Tapi nggak usah dipusingin itu ya. Nanti kalau replay berarti kalian beruntung, kalau nggak replay ingat untuk dikonfigurasi. Nah, kalau RIP bedanya adalah, jadi kalau kita punya 3 ini ya bedanya, kita cuman perlu memasukkan semua network ID yang ada. Misalkan ini 0, terus kita masukin lagi 0, terus 30.0.
ini yang dynamic routingnya. Mudah-mudahan kebayang ya perbedaannya dengan statik. Jadi kalau statik kalian bisa ngatur nih dari koneksi network ini yang mau kalian koneksikan yang mana aja itu bisa. Itulah jadi bahasanya statik itu lebih aman daripada yang dynamic routing ini. Nah kalau yang dynamic routing ini, jadi selama dia menggunakan satu router gitu ya atau banyak router, nah semua address atau network ID-nya kalian input itu pasti akan terhubung ke seluruhan jaringannya. Jadi nggak bisa nih ngeset cuman di PCIe. Kalau misalkan 30 ini saya hapus ya. Misalkan ini 30 saya hapus. Yang cuman bisa terkoneksi cuman ini sama ini aja. Walaupun ini terhubung, ini nggak bisa nge-ping ke sini mestinya. Sehingga kalau biar si PCIe ini bisa terhubung dengan semua networknya, jadi harus ditambahkan semua network address, semua network ID. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Silahkan disiapkan pertanyaannya. Terus sambil nunggu kalian nanya, saya mau lihat tugas kalian dulu. Oke, nah sekarang untuk tugasnya ini punya siapa? Rani ada? Rani? Rani nggak ada. Bayu ada? Bayu? Kayaknya banyak hantunya deh. Saya mau kalian raise hand dulu, 28 orang, silahkan raise hand. Berapa yang raise? Oke, cuma 17 ya. 18, 20. Oke, 7 orang hantu. Ada hantunya. Oke, siapa nih? Nelca dan Nelca. Nelca ada nggak? Oh, ini ada. Nelca. Oke, Nelca. Apa? Maaf Pak, kepencet mikrofonnya. Oke. Ini jumlah subnetworknya mana? Jumlah host. Nah ini ya. Ini banyak saya temukan. Nelca, kenapa jumlah subnetnya cuma 5? Ini nggak ada ya, 256 ini nggak ada. Ini sampai 254 aja. Nah kalau di contoh kemarin, karena dia cuman 128 ya, bitnya jumlah hostnya 128. Jadi kalau dicari subnetting dia cuman kebentuk 2 subnet. Nah kalau di sini ini jumlah hostnya mana? Jumlah host 14. Satu ini benar. 17 ke 30. Oke, ini benar. 62 63 64 65. Ini kejauhan ya. 65 ke 126 ini kayaknya salah deh. Kita lihat dari blok test saja. 0, 16, 32, 64. Nah, ini kan kelihatan ya. 64 tambah 16 berapa?
80 ya. Bener ya? Nah, 80 subnet 5-nya mestinya network ID-nya 80. Ada yang bener nggak? Ada yang bener nggak? Nah, ini dia. Nah, ini yang bener. 80, 96. Nah, ini bener. 96, 240. Terakhir adalah 255. 254 ke 41. Oke, bener. Oke, ini yang bener ya. Kalau ada jawab ini dapat 100. Nah, ini bener. Ada yang buat ini nggak? Ada yang buat kayak gini? Ini siapa nih? Ari Dwi Payanti. Ada? Ari Dwi Payanti ada? Oke, nggak ada. Oke, abis ini ada tugas ya. Tugas bikin apa namanya? Bikin simulasi ini menggunakan tabel subnetting yang ini. Nah, yang ini. Jadi nggak usah pakai yang ini kan terlalu banyak. Jadi pakai tabel subnetting ini. Nah, nanti kalian ambil 3 ya. Ambil 3 aja. Misalkan di hotspot IT marketing atau hotspot security atau kitchen. Pokoknya ambil 3 di sini. Nanti koneksikan menggunakan Cisco Packet Tracer ini. Gitu. Terus ini, saya lupa tadi bilang. Nah, kalau kalian menggunakan subnetting, kalau RIP ini kan kita mau masukkan ini ya. Kalau saya contohkan, misalkan nih, network ID 864 ini. Karena dia cuman bisa, ini 864. Dia cuman bisa 0 ini. Nah, dia balik lagi ke 0. Jadi ini kan mestinya 8.64 nih network ID-nya. Dia balik ke 0 lagi. Nah, kalau di static ini bisa 8.64. Ini notasinya 240, ini notasinya 26 ya. Ya 28. Atau nggak usah lihat notasinya. Lihat subnet masknya aja. Jadi subnet masknya adalah 255. Terus 255.240. Terus next hooknya ini misalkan ini ya 92.8.80. Nah, kalau saya add ini berhasil. Jadi sesuai ya 28 yang ini 880. Nah, kalau udah menggunakan tabel subnetting atau IP address-nya adalah cell subnetting, kalian harus menggunakan yang static routing ini. Tidak bisa menggunakan yang ini. Karena kalau misalkan saya masukkan ini ya, 880. Nah, dia akan kebaca ke sini. Jadi dynamic routingnya di Cisco ini, dia balik ke notasi awalnya, notasi 24. Jadi nggak bisa pakai yang proses subnetting. Otomatis nanti kalian harus bikin yang konfigurasinya static routing. Habis ini saya upload di Google Classroom. Ada pertanyaan dulu tentang static dan dynamic routing. Sama ini materinya udah habis ya. Untuk materi Jarcomnya udah habis. Jadi routing yang terakhir dynamic dan static routing. Jadi nanti kita tinggal fokus di praktikum jaringan aja. Jadi nanti materinya kayak gini. Jadi ada bikin tabel subnetting ini. Terus habis ketemu tabel subnetting, nanti kalian buatkan simulasi seperti ini. Itu adalah soal UAS ya.
Oke, ada pertanyaan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada? Mungkin nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Oke, nanti silakan dicoba dulu ya. Silakan dicoba dulu penggunaan static routing. Nanti kalau ada kendala, nanti post di grup Telegram aja. Oke. Sekali lagi ya. Jadi nanti kalian pakai tugas ini, tugas subnetting yang terakhir. Jadi nanti ambil 3 aja, jangan semuanya. Bikin 3 network yang berbeda. Nah, terus start IP-nya ini bukan ID ya, start IP-nya nanti kalian taruh di sisi router ini. Jadi yang di sini. Oke. Terus NIP-nya kalian taruh di sisi PC. Di PC-nya. Tuh. Nanti silahkan dipercantik dengan penggunaan ini.